Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan perkuliahan daring untuk mata kuliah arsitektur masjid. Kita memasuki materi prinsip perancangan arsitektur masjid. Kita akan membicarakan dua permasalahan yang sudah berabad-abad lamanya dibicarakan oleh umat Islam, ya, dan hingga sekarang pun belum menemukan titik jelasnya untuk bidang keilmuan arsitektur berkaitan dengan perancangan arsitektur masjid. Nah, dua permasalahan itu berkaitan dengan tasyabuh, ya, penerapan unsur-unsur arsitektural tertentu yang berasal dari tempat peribadatan selain Islam, ya, tempat peribadatan umat non-Muslim, dan yang kedua berkaitan dengan bermegah-megahan dalam mendirikan dan membina arsitektur masjid. Mengapa hingga sekarang tidak atau belum jelas, belum mendapatkan kejelasan, belum menemukan kejelasan berkaitan dengan bidang arsitektur, khususnya terkait dengan perancangan arsitektur masjid? Karena selama ini kedua permasalahan tersebut, ya, baru sebatas dijelaskan, diperbincangkan, didiskusikan dalam ranah teologi dan syariat, ya, berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Tetapi pembahasan yang sudah dilakukan kalangan ulama itu belum kita kontekskan atau belum kita derivasi untuk kebutuhan kita di bidang keilmuan arsitektur. Sehingga sampai sekarang pun perbincangan itu masih terus bergulir, ya. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh menerapkan unsur arsitektural tertentu yang menjadi ciri khas suatu kaum? Apa batasan-batasannya? Kan jadi begitu, ya. Sebagaimana dapat dilihat, kawan-kawan dapat melihat pada slide yang pertama ini, ya, Masjid Kudus, ya. Seringkali saya mendapati kalangan dari umat Islam, ya, sesama saudara Muslim, ya, memandang Masjid Kudus ini termasuk salah satu masjid, ya, yang tasyabuh, ya, dengan arsitektur milik umat Hindu. Ditandai dengan diterapkannya Balikulkul, ya. Kalau di dalam arsitektur Bali, arsitektur milik umat Hindu di Bali itu ada yang disebut dengan Balikulkul yang berada di area Banjar, yang fungsinya sebagai tempat untuk memukul kentongan, ya, komunikasi kalau terjadi sesuatu, gitu, berkaitan dengan penyelenggaraan upacara, berkaitan dengan bahaya dan segala macam. Yang Balikulkul itu diserap, digunakan oleh Sunan Kudus dan dijadikan sebagai minaret, Pak. Tidak satu dua kali, sering sekali saya mendapati, ya, sesama saudara Muslim kita yang berkecimpung di dunia arsitektur, ya, sama-sama mempelajari bidang arsitektur, menilai, ya, apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus merupakan perbuatan tasyabuh, ya. Sehingga dalam titik ekstrimnya dari kalangan mereka tidak menghendaki untuk sholat
di Masjid Kudus ini, ya, karena adanya unsur-unsur arsitektural tertentu, yakni minaretnya yang merupakan serapan dari Bali Kulkul yang dinilai tasyabuh terhadap arsitektur milik umat Hindu. Ya, tidak mau sholat di sana. Nah, sebagaimana kita juga dapati, beberapa waktu kebelakang ini, mungkin setahun yang lalu ya, berkaitan dengan Masjid As-Safar yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat, ya, dinilai di dalam arsitektur masjidnya terdapat unsur-unsur arsitektural tertentu ya, yang dinilai merupakan ciri khas dari kalangan Illuminati. Ya. Minaretnya dinilai sebagai serapan dari Obelix, ya. Obelix kemudian dikaitkan dengan kekufuran Fir'aun segala macam, sehingga sebagian saudara Muslim kita menilainya tidak patut kita sholat di masjid seperti itu, ya. Sehingga mereka menghindarkan diri untuk tidak untuk sholat di sana, ya. Tidak pantas sholat di masjid yang memiliki unsur-unsur arsitektural tertentu yang dinilai tasyabuh, apalagi dikaitkan dengan kekufuran dan segala macam. Sebelum kita lanjutkan materi, ya, silakan bagi kawan-kawan yang hendak bertanya dapat melalui kolom chat, atau kalau perlu untuk open mic, ya nanti pada sesi diskusi dapat menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Nah, ini dua permasalahan yang sampai sekarang belum menemukan titik jelasnya dalam bidang arsitektur, terutama berkaitan dengan perancangan arsitektur masjidnya. Yang pertama, larangan menyerupai tempat peribadatan non-muslim. Hadisnya terkenal selalu. Nah, atau hadis ini seperti kalau di dalam perundang-undangan, itu seperti asal karet aja, ya, dapat diterapkan untuk segala kondisi dan dapat ditujukan untuk semua orang, kepada semua kalangan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Ya. Barang siapa menggunakan unsur arsitektural tertentu yang milik suatu kaum, ya. Barang siapa menerapkan suatu unsur arsitektural tertentu yang milik suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, kalau kaumnya kafir berarti termasuk kalangan kafir, kan gitu. Ya, hadis ini banyak digunakan, ya, Pak. Tadi untuk minaret, untuk atap tajuk, untuk kubah. Nah, yang menjadi permasalahan begini, ya, berkaitan dengan permasalahan pertama ini, ya, tasyabuh ini. Apa sebenarnya menjadi indikator, ya, bahwasanya kita sudah menyerupai suatu kaum berkaitan dengan bidang arsitektur masjid. Ya. Apa indikatornya? Atau yang lebih umum lah, apa variabelnya kita dinyatakan telah menyerupai suatu kaum karena menerapkan suatu unsur arsitektural tertentu. Nah, ini kan nggak jelas sampai sekarang. Sehingga hadis ini digunakan sebagai senjata aja untuk menembak-nembak gitu. Ya. Ditembakkan ini hadis ini untuk semua kalangan yang tidak disukai itu. Ya, atap tajuk tasyabuh, minaret dari Bali Kulkul tasyabuh, ya, kubah dari Romawi tasyabuh. Ya. Nah, saya pernah nih diskusi dengan kalangan seperti ini, saya lontarkan pertanyaan. Coba sebutkan satu contoh saja arsitektur masjid yang ada di dunia ini yang tidak tasyabuh. Nah, jawabannya mudah, ya. Nah, ya masjidnya Nabi ketika dibangun Nabi pada masa awal, saya katakan lagi, ada tidak sekarang ini masjid di dunia yang seperti masjidnya Nabi pada masa awal itu. Masjidnya Nabi pada masa awal itu sudah berubah, sudah mengalami perkembangan, sehingga perwujudan arsitekturnya seperti sekarang ini. Ada tidak? Nah, kalau tidak ada, berarti seluruh masjid di dunia ini tasyabuh. Paling tidak dengan digunakannya kubah itu sudah tasyabuh bil kufar kepada kaum Romawi kalau menggunakan cara berpikir begitu. Terus kita harus sholat di mana sekarang? Kalau nanti pemahaman tasyabuh ini dikaitkan pengharaman untuk sholat di dalam masjid tersebut. Nah, kita mau sholat di mana?
kita mau berkumpul di mana umat Islam ini? Itu salah satu kerancuan dari pemahaman ini karena tidak diketahuinya indikator apa yang dimaksud dengan tasyabbuh bil kufar dalam bidang perancangan arsitektur masjid pada khususnya. Ya. Sehingga pembahasan yang sifatnya teologis dan syariat itu yang bersifat konseptual itu ya harus kita jabarkan untuk kebutuhan kita di bidang arsitektur. Ya. Nah, pertanyaan keduanya, apakah seluruh unsur arsitektural dari tempat peribadatan non-muslim ya kemudian tidak dapat diterapkan untuk masjid? Apakah keseluruhan unsur arsitektural dari tempat peribadatan non-muslim itu haram digunakan? Digunakan salah satunya pun kemudian dihukumi tasyabbuh? Atau ada unsur-unsur arsitektural tertentu yang dapat digunakan dan ada yang tidak dapat digunakan? Kalau kita memegang pernyataan terakhir ini, ada yang dapat digunakan, ada yang tidak dapat digunakan, lalu mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Kan begitu pertanyaannya. Nah, lalu, kalau ada ternyata yang dapat digunakan, bagaimana cara menggunakannya? Apakah langsung digunakan begitu saja? Ya, atau harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian? Dilakukan adaptasi? Nah, 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan sentral atau pertanyaan pokok ketika kita membahas permasalahan yang pertama ini berkaitan dengan penerapan unsur arsitektural yang berasal dari tempat peribadatan non-muslim yang kita gunakan pada masjid. Nah, permasalahan kedua berkaitan dengan larangan bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini juga tidak jelas sampai sekarang. Ya. Indikatornya tidak jelas. Ya. Variabel saja tidak jelas, apalagi indikator. Ya. Apa toh indikator yang bermegah-megahan itu? Apalagi di dalam hadis, sikap bermegah-megahan ini dikaitkan dengan tibanya hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini semakin mengerikan nih. Sehingga umat Islam memiliki giroh Islamiyah yang kuat sekali berupaya ketika merancang masjid untuk menghindarkan dirinya dari bersikap bermegah-megahan. Tapi pada akhirnya tidak bisa. Kenapa? Karena bingung. Apa indikator yang bermegah-megahan itu? Ya, saya juga mengenal beberapa kawan ya yang berkecimpung di dunia arsitektur dan beberapa kali merancang masjid ya. Pada awalnya memegang hadis ini, merancang masjid yang tidak bermegah-megahan, itu pada hasil akhirnya tetap megah. Dalam persepsi kolektif kita, persepsi masyarakat umum itu, masjid tetap megah itu. Lalu apa indikatornya sebenarnya? Dikatakan megah atau tidak megah itu? Contoh begini, apakah yang dikatakan tidak megah kalau arsitektur masjidnya tidak menggunakan marmer? Memang begitu. Tapi bagaimana kalau di suatu daerah, ya, daerah itu penghasil marmer terbesar di seluruh dunia. Di mana-mana marmer. Tidak ada batu lain selain marmer. Nah, bagaimana dalam kondisi seperti itu? Apakah di sana menggunakan marmer tetap dihukumi bermegah-megahan? Atau di suatu daerah yang merupakan sumber penghasil emas terbesar di seluruh dunia. Bahkan untuk mendapatkan emas di sana tidak usah bersusah payah. Ya. Itu tanah ditiup aja keluar emas itu di sana. Apakah menggunakan emas di tempat itu termasuk bermegah-megahan atau tidak? Nah, di sini menjadi kebingungan. Kenapa menjadi bingung? Karena indikatornya nggak jelas apa yang dimaksud bermegah-megahan itu. Terutama berkaitan dengan perancangan arsitektur masjid. Nah, masih berkaitan dengan permasalahan ini, apakah larangan bermegah-megahan itu juga berarti dilarangnya memiliki kualitas arsitektural yang baik? Apakah masjid kemudian dilarang untuk memiliki kualitas arsitektural yang baik? Karena kalau memiliki kualitas arsitektural yang baik akan dinilai sebagai sikap bermegah-megahan. Apa demikian?
apa benar-benar arsitektur Masjid Nabawi pada masa awal yang dibangun secara langsung oleh Rasul Muhammad SAW itu menjadi tolak ukur dari segi fisiknya agar tidak dikatakan bermegah-megahan. Sehingga terdapat arsitektur masjid ya, di suatu wilayah di Indonesia, di Jawa Timur, ya, itu ingin menduplikasi arsitektur masjid Nabawi pada masa awal. Ya. Tidak mau menggunakan keramik, masih tanah itu di sana. Tidak mau pakai sajadah, bahkan untuk meluruskan saf sholat pun menggunakan garis tidak mau. Ya. Karena khawatir itu merupakan sikap menyelisihi sunnahnya Rasul Muhammad. Ya. Khawatir itu merupakan sikap bermegah-megahan dalam membangun masjid. Sehingga masjidnya dibuat sepersis mungkin dengan Masjid Nabawi pada masa awal. Apa begitu yang dikatakan tidak bermegah-megahan? Apakah mendirikan masjid dengan kualitas arsitektural yang baik kemudian dinyatakan sebagai sikap bermegah-megahan? Lalu seperti apa seharusnya perwujudan fisik arsitektur masjid yang dikatakan tidak bermegah-megahan itu lah? Yang dikatakan sederhana lah istilahnya. Seperti apa gitu? Ini sampai sekarang kita bingung, ya. Ketika kita merancang masjid atau segala macam tugas perancangan masjid, baik tugas maupun proyek, nah kita kutip-kutip aja nih hadis nih. Tapi indikatornya apa kita juga bingung. Ya. Nah kita coba untuk membahas dua permasalahan ini pada kesempatan sesi ini. Ya. Kita mulai dari permasalahan pertama dulu berkaitan dengan tasyabuh. Ya. Menerapkan suatu unsur arsitektural tertentu dan digunakan pada tempat peribadatan non-muslim, kemudian digunakan pada masjid. Nah, tolak ukurnya atau indikatornya, kita telah melakukan perbuatan tasyabuh, ya, jika kita menggunakan unsur arsitektural yang merupakan unsur khas kaum tersebut, yang merupakan unsur khas dari umat tersebut. Jadi di dalam arsitektur itu kan terbentuk atau tersusun dari dua unsur. Ya. Pertama unsur inti, ya, core element itu katanya Amos Rapoport, ya, unsur inti yang menjadi ciri khas suatu arsitektur milik suatu komunitas manusia, dan ada unsur pinggiran, ya, periphery element, ya, yang merupakan unsur yang sifatnya pinggiran dan dapat terus mengalami perkembangan, ya. Terus dapat mengalami gonta-ganti. Ya. Nah, dalam konteks tasyabuh ini, ya, peminjaman suatu unsur arsitektur dari tempat peribadatan non-muslim baru dikatakan tasyabuh kalau kita menggunakan unsur intinya. Unsur inti itulah yang merupakan ciri khas dari suatu umat beragama. Yang tidak dimiliki oleh umat beragama lainnya. Yang mencerminkan keyakinan dari agama tersebut. Contohnya, untuk umat Kristen, ya, unsur intinya salib. Ya. Wujud fisik gerejanya bisa macam-macam. Apalagi gereja Katolik, ya, yang memang dikenal adaptif sekali terhadap arsitektur setempat. Ya. Banyak sekali gereja Katolik di Bali itu seperti pura bentuknya. Ya. Tetapi yang menjadi unsur inti dari gereja adalah salib, yang merupakan ciri khas dari keyakinan Kristen. Ya. Dalam keyakinan Buddha, ya, patung Buddha Gautama itu, ya, itu menjadi ciri khasnya, tidak bisa digunakan itu. Kalau kita menggunakan itu, maka tergolong sebagai perbuatan tasyabuh. Ya, kita membangun masjid menggunakan salib, ya tidak boleh. Itu merupakan perbuatan tasyabuh. Ya. Nah, kita merancang masjid, kemudian di depannya kita letakkan patung Buddha, ya tidak boleh. Ya. Karena itu menjadi ciri khas keyakinan suatu umat beragama selain Islam. Nah, di sini pentingnya kita harus bisa mengidentifikasi mana yang unsur inti, mana yang unsur pinggiran.
Sementara unsur pinggiran adalah unsur yang bersifat umum, yang dalam kesejarahannya telah digunakan oleh beragam komunitas umat beragama. Ya. Ya. Unsur pinggiran ini merupakan unsur yang bersifat umum. Kalau dalam pembahasan fikih itu unsur yang disepakati oleh antar umat beragama, milik bersamalah unsur itu, tidak mencirikan khas suatu umat beragama, dan dalam kesejarahannya telah digunakan oleh beragam umat beragama. Ya. Ya. Unsur ini tidak mencerminkan ciri khas suatu kaum, ya. Tidak mencerminkan ciri khas suatu keyakinan agama, sehingga dapat digunakan untuk arsitektur masjid. Contohnya kubah, ya. Kubah diawali di Romawi, ya. Di kuil pagan, ya. Pantheon, kemudian digunakan untuk gereja, kemudian digunakan untuk masjid, bahkan digunakan tanda kutip untuk bangunan-bangunan bersifat profan, ya. Untuk museum, ya, untuk stadion, segala macam. Itu menjadi unsur arsitektural yang bersifat umum, milik semua umat manusia. Sehingga tidak ada pembahasannya atau tidak relevan pembahasannya kalau kubah kemudian dikatakan sebagai tasyabuh, ya. Karena itu unsur pinggiran yang bersifat umum milik seluruh umat manusia, yang dalam kesejarahannya sudah digunakan oleh beragam umat manusia, beragam umat beragama untuk arsitekturnya masing-masing. Begitu juga dengan unsur pelengkung, ya. Begitu juga dengan minaret. Kalau kita pembahasan sesi yang lalu, ya, minaret itu salah satu indikasinya merupakan terinspirasi dari menara gereja, ya. Apakah di Syam, di Damaskus, menara gereja, lonceng gereja, atau menara gereja di Mesir berkaitan dengan gereja Koptik, ya, untuk bersemedi menghadap matahari, atau terinspirasi dari mercusuar di wilayah Alexandria. Dari sana saja kita mengetahui, ya, banyak objek-objek arsitektural yang menggunakan model seperti minaret, ya. Apakah gereja di Damaskus, apakah gereja Koptik, apakah mercusuar, segala macam. Sehingga bentukan-bentukan seperti itu kalau kita ingin generalkan lagi, ya, zigurat untuk benteng pertahanan, segala macam, ya, itu bentuknya seperti minaret, teman. Itu milik semua umat manusia, ya, dapat digunakan bersama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama kita di tanah Jawa. Ketika merancang Masjid Demak, digunakan atap tajuk tumpang tiga yang terinspirasi dari bentukan atap Meru, tempat peribadatan umat Hindu, ya. Banyak penjelasan mengapa para ulama kita menggunakan unsur-unsur arsitektural khas setempat, ya. Bukan khas suatu kaum, ya, tapi unsur arsitektural khas setempat ketika merancang masjid pada masa awal dakwah Islam, ya, di Nusantara, tidak terkecuali di tanah Jawa, ya. Begitu juga dengan Masjid Kudus, ya. Kenapa Sunan Kudus merancang Masjid Kudus menggunakan bali kulkul, ya, yang menjadi ciri khas arsitektur setempat pada masa itu, yang dikenal luas oleh masyarakat setempat, ya. Bentukan-bentukan arsitektural demikian, yang juga merupakan arsitektur yang diterapkan oleh kalangan umat Hindu. Nah, salah satu penjelasan yang relevan kita bahas pada kesempatan ini, ya, ketika mendakwahkan Islam, yang para ulama itu mendakwahkan Islam pada masyarakat awam, gitu, ya, menghindari terjadinya yang kita sebut dengan istilah sekarang dengan cultural lock, gitu lah. Shock culture, gitu, ya. Kaget budaya, gitu, ya. Maka dibuatlah arsitektur masjid yang semirip mungkin dengan pura, semirip mungkin dengan keyakinan agama yang lalu,
keyakinan agama sebelum masuk Islam. Ya. Agar umat Islam yang baru saja masuk Islam itu dari masyarakat awamnya ketika masuk masjid tidak kaget. Ya. Tidak ada hambatan secara kultural untuk memasuki masjid. Dikhawatirkan kalau masjid ini dibuat berbeda secara perwujudan fisiknya yang bertentangan dengan persepsi kolektif masyarakat masa itu, ya masyarakat awamnya, dikhawatirkan masyarakat awam itu tidak mau masuk ke dalam masjid. Ya, karena ada hambatan kultural, ya, ada hambatan secara persepsional. Ya, sehingga para ulama kita menyerap unsur-unsur arsitektural khas setempat yang dipersepsikan oleh masyarakat setempat itu sudah menjadi milik mereka bersama, gitu ya. Sudah erat dengan kehidupan mereka sehari-hari pada arsitektur masjid. Tetapi penerapannya tidak dilakukan begitu saja. Ada suatu mekanisme tertentu, mekanisme adaptasi ya, yang kita sebut dengan mekanisme islamisasi. Agar penerapan unsur-unsur arsitektural tersebut berkesesuaian dengan asas-asas keyakinan Islam dan nilai-nilai Islam. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana mekanisme adaptasi itu dilakukan. Nah, selain itu, yang harus digarisbawahi, meminjam unsur arsitektural yang digunakan di tempat peribadatan non-muslim pada masjid, ya, itu merupakan keniscayaan. Dikarenakan dalam arsitektur masjid, unsur arsitektural itu kedudukannya sebagai unsur sekunder. Ya. Bukan unsur inti. Ya. Kalau unsur arsitektural yang sifatnya fisik menjadi unsur inti masjid, ya, itu tidak bisa digonta-ganti, gitu. Karena berkaitan secara langsung dengan akidah. Berkaitan langsung dengan syarat sahnya masjid. Kalau masjid tidak menggunakan unsur 1, 2, 3, maka bukan masjid. Tetapi kan tidak begitu. Yang menjadi unsur inti dari masjid adalah gagasan masjid dan fungsi masjid. Sementara unsur arsitektural yang bersifat fisik berkedudukan sebagai unsur sekunder. Ya. Dia hanya unsur pelengkap saja untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, menunjang kegiatan umat Islam di dalam masjid. Ya. Hanya unsur pelengkap saja. Ya. Sehingga ketika unsur arsitektural yang fisik itu berkedudukan sebagai unsur sekunder pada arsitektur masjid, ya sebuah keniscayaan untuk dilakukan gonta-ganti, dilakukan pengembangan, karena bukan berkaitan dengan syarat sahnya masjid. Merupakan keniscayaan juga untuk meminjam dari umat beragama yang lain. Itu sebuah keniscayaan. Begitu. Ya. Ini berkaitan dengan konsep tasyabuh. Ya. Apa indikatornya? Dikatakan tasyabuh dalam penerapan unsur arsitektural pada masjid. Kalau unsur arsitektural yang kita terapkan merupakan unsur inti dari suatu tempat peribadatan non-muslim. Sementara perbuatan meminjam unsur arsitektural itu diperbolehkan dan merupakan keniscayaan kalau unsur arsitektural itu berkedudukan sebagai unsur pinggiran yang milik semua umat beragama, milik umat manusia bersama-sama. Tidak masalah itu kalau berkaitan dengan yang terakhir tadi. Lalu bagaimana mekanisme adaptasinya? Mekanisme meminjam unsur arsitektural itu yang kita namakan dengan mekanisme islamisasi. Ya. Kawan-kawan harus memahami terlebih dahulu ya, bahwasanya arsitektur itu bukan hanya perwujudan fisik. Yang kita sebut dengan lapisan artefak fisik yang paling luar itu ya. Arsitektur bukan hanya artefak saja. Ya, tapi arsitektur juga memiliki lapisan makna, ya, narasi yang menjelaskan artefaknya. Ya, kalau artefak itu kan pertanyaannya seperti apa perwujudan fisiknya, kan gitu. Kalau makna itu pertanyaannya mengapa perwujudan fisiknya demikian. Nah, dalam arsitektur kedua lapisan ini merupakan kesatuan. Ya. Jadi arsitektur itu dia punya lapisan artefaknya yang paling luar, yang bisa kita serap dengan panca indera, yang dapat dilihat, dapat dibaui, dapat disentuh segala macam. Dan ada lapisan maknanya yang menjelaskan perwujudan artefaknya.
Nah, lapisan makna ini bisa kadang-kadang tidak tertulis ya, tetapi secara tradisi disampaikan dari lisan ke lisan, tradisi oral, bisa begitu ya, khususnya untuk arsitektur tradisional. Selain memiliki dua lapisan ini, arsitektur sebagai hasil kebudayaan manusia, ya, dia memiliki lapisan terdalam. Lapisan terdalam ini adalah sumber-sumber kebenaran dan nilai. Sumber kebenaran dan nilai yang dianut dan diyakini benar, yang dijadikan panduan oleh suatu komunitas manusia untuk menjalani kehidupannya. Oh, dalam Islam yang sumber ini kita secara tegas menyatakannya Al-Quran dan Hadis, gitu ya, sumber-sumber utama Islam. Nah, dari sumber inilah manusia, umat beragama apapun, ya, komunitas apapun, ketika merancang arsitekturnya, merancang dalam lapisan makna dan artefaknya, akan menjadikan sumber-sumber ini sebagai panduan, sebagai landasan, ya. Dengan struktur seperti ini, bahwasanya arsitektur itu tidak hanya artefak fisik, tetapi juga memiliki lapisan makna yang menjelaskan artefaknya, dan bahwasanya dimensi terdalam dari arsitektur adalah nilai-nilai, sumber-sumber kebenaran itu, menjadikan arsitektur tidak bebas nilai. Arsitektur selalu berkaitan dengan nilai-nilai tertentu, yang diyakini benar oleh suatu komunitas manusia pembangunnya. Karena apa? Karena dalam menciptakan makna dan artefak fisik itu, suatu komunitas manusia akan mendasarkan dirinya pada suatu sumber, ya, yang diyakininya sebagai benar dan yang diyakininya sebagai nilai-nilai yang baik. Gitu. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita, permasalahan tasyabuh tadi itu, peminjaman unsur arsitektural tertentu dari arsitektur tempat peribadatan non-muslim yang kita gunakan pada masjid, mekanisme adaptasi ini dapat dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama, ketika kita meminjam unsur arsitektural tertentu dari komunitas manusia lainnya, dari komunitas umat beragama yang lain, yang harus dilakukan pertama adalah menolak sumber kebenarannya. Menolak sumber kebenaran. Jadi unsur arsitektural itu yang sifatnya pinggiran, ya, sementara unsur arsitektural yang sifatnya inti, yang merupakan unsur inti milik umat beragama tertentu, itu tidak bisa dipinjam, ya. Karena apa? Karena antara artefak dan maknanya itu satu kesatuan. Begitu ditolak sumber nilainya, maka artefak dan maknanya juga tertolak. Seperti salib, ya. Salib itu antara bentuk salibnya dengan maknanya yang bersifat teologi, itu satu kesatuan. Ketika ditolak sumber nilainya, maka salib secara bentuk maupun maknanya tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan patung Buddha yang milik khas umat Buddha, ya. Gitu. Mekanisme adaptasi ini sekali lagi hanya dapat digunakan pada unsur sekunder atau unsur pinggiran yang milik bersama umat manusia, yang secara sejarahnya digunakan oleh beragam komunitas umat beragama pada arsitekturnya masing-masing. Langkah pertama, menolak sumber kebenaran. Menolak akidah yang mendasari perwujudan suatu fisik unsur arsitektural. Itu yang ditolak. Kedua, mengganti sumbernya. Mengganti sumbernya. Contoh, ketika meminjam kubah dari gereja, yang pertama ditolak berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani yang mendasari kubah itu. Kenapa? Karena ketika umat Kristen minjem kubah dari umat pagan, ya, masyarakat pagan, ketika minjem kubah untuk gereja akan memasukkan nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Sehingga kubah dan perwujudan fisiknya akan dihiasi dengan cerita-cerita dari Bible, ya. Ada malaikat, ada santo, segala macam yang menceritakan keyakinan agama Kristen. Sementara dari maknanya akan
kubah itu dimaknai berkaitan dengan keyakinan Kristen ya. Pertama yang ditolak itu dulu ya. Ketika umat Islam meminjam kubah dari umat Nasrani, dari umat Kristen, kemudian kubah itu ditolak sumber nilainya dulu. Sumber nilai Kristennya ditolak dulu, kemudian dimasukkan ke dalam sumber nilai Islam. Dilakukan penyesuaian dalam sumber nilai Islam. Nah, sehingga penolakan itu pembersihan, ya dibersihkan dulu dia. Dan kemudian diletakkan atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber Islam. Diislamisasi dia. Jadi mekanisme adaptasi ini langkahnya cuma dua, ya, secara umum. Ya, dibersihkan dan diislamisasi. Secara konseptual hanya dua langkah, ya. Dibersihkan dari unsur-unsur keyakinan yang lama dan diislamisasi, ya. Dimasukkan ke dalam sumber-sumber Islam, dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan Islam, ya, diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Lalu bagaimana operasionalnya? Operasionalnya 6 langkah. Ya. Tadi secara konseptual 2 langkah, secara operasional 6 langkah. Bagaimana operasionalnya? Pertama yang harus dicek itu wujud fisiknya dulu. Apakah wujud fisik kubah ini sesuai dengan Islam atau tidak? Diterima oleh Islam atau tidak? Apakah bentuk kubah ini mencerminkan suatu keyakinan atau tidak? Suatu keyakinan selain Islam atau tidak? Sebagaimana salib, apakah salib ini bentuk fisiknya mencerminkan keyakinan non-Islam atau tidak? Kalau ternyata salib, ya itu mencerminkan ajaran Kristen. Nah, berarti kalau sudah tertolak pada aspek fisiknya, berarti unsur itu ditolak. Kemungkinan besar unsur itu merupakan unsur khas atau unsur inti milik suatu komunitas beragama. Nah, apakah kubah ada pelarangannya dalam Islam? Nah, barang siapa menggunakan kubah, maka apakah ada begitu? Apakah kubah dapat diselaraskan dengan Islam? Kalau ternyata jawabannya positif, ya ternyata Islam menerima itu, ya baru kita ke langkah selanjutnya. Diambil itu kubah dan dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan umat Islam. Dilakukan penyesuaian. Ketika mengambil kubah dari Romawi, dari gereja, maka dilakukan penyesuaian. Dibersihkan ornamentasinya yang tidak sesuai dengan Islam. Itu salah satu penyesuaiannya dari segi fisiknya. Nah sekarang fisiknya selesai. Ya. Tataran artefaknya selesai. Kalau tertolak, bertentangan dengan Islam, maka harus ditolak itu unsur. Tidak jadi dipinjam. Tapi kalau ternyata dari segi fisiknya tidak ada penolakan dari Islam, ya tidak mencerminkan suatu keyakinan agama tertentu, dan dapat diselaraskan dengan keyakinan Islam dan nilai-nilai Islam, diambil, kemudian diselaraskan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam. Seperti kubah tadi itu. Ya. Di gereja-gereja Bizantium itu kubah kan di bawah kubah dihiasi dengan ornamentasi yang mencitrakan ajaran Kristen, yang menceritakan ajaran Kristen. Kubah diambil, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan Kristiani dihapus, termasuk ornamentasinya. Digambar ornamentasi Bunda Maria, digambarkan ornamentasi perwujudan Yesus, yaitu dihapus. Tapi kubahnya diambil. Diambil dengan penyesuaian. Langkah selanjutnya, ya, kita beralih pada lapisan makna itu. Kalau lapisan fisiknya sudah selesai, kita beralih pada lapisan makna. Apakah maknanya sesuai dengan Islam atau tidak? Apakah maknanya sesuai dengan Islam atau tidak? Nah, kita harus tahu dulu, makna ini juga berlapis-lapis. Ada makna yang sifatnya filosofis, dan ada makna yang sifatnya teknis. Ya. Makna yang sifatnya filosofis ini harus diganti. Kalau ternyata kubah yang berada di gereja itu, ya
punya makna berkaitan dengan ajaran Kristen, ya makna filosofis itu harus ditolak. Diganti dengan makna filosofis baru. Tetapi makna teknis ini yang sifatnya rasional dapat dipertahankan. Contoh, mengapa menggunakan kubah agar mendapatkan bentang ruang yang lebar. Ini makna teknis. Sehingga dengan bentang ruang yang lebar ini, kegiatan dapat dilangsungkan dengan optimal di dalamnya. Tidak terhalang struktur kolom, segala macam. Makna sifatnya teknis ini sifatnya rasional, ya, milik bersama seluruh umat manusia. Mengapa? Karena Islam pun mengakui kebenaran akal. Kebenaran yang rasional itu diakui dalam Islam. Sehingga makna-makna sifatnya teknis, yang sifatnya makna-makna teknis yang sifatnya rasional ini ya tidak masalah. Milik seluruh umat beragama. Dengan kubah, maka didapatkan bentang ruang yang lebar. Nah, makna ini tidak masalah digunakan. Toh makna ini juga kita butuhkan dalam arsitektur masjid. Agar ruang sholat di dalam masjid tidak terhalang kolom, ya, tidak memutuskan soft sholat. Tetapi makna filosofisnya diganti. Karena apa? Makna filosofis ini berkaitan dengan keyakinan agama tertentu. Nah, contoh lagi, nah, apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus dengan menggunakan balik kulkul untuk minaret Masjid Kudus. Ya. Dari segi fisiknya, apakah ada pelarangan bentuk demikian di dalam Islam? Nah, tidak ada. Dari segi fisiknya tidak ada. Maka digunakanlah bentukan minaret itu. Digunakanlah bentuk balik kulkul itu untuk minaret. Tetapi dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dilakukan penyesuaian untuk dilangsungkannya azan di sana. Kalau di dalam balik kulkul, yang menjadi ciri khas dari arsitektur umat Hindu, itu balik kulkul memiliki dua kentongan ya. Ada kentongan pria, ada kentongan wanita. Cara memukul yang berbeda, yang pria kapan dipukul, yang wanita kapan dipukulnya dengan cara seperti apa, itu beda-beda itu aturannya. Bentuk yang pria seperti apa, bentuk yang wanita seperti apa, itu juga beda-beda bentuk kentongannya. Nah, karena kentongan tidak dibutuhkan ketika azan, ya maka tidak digunakan kentongan. Begitu. Kalaupun digunakan kentongan itu disesuaikan. Dan dalam arsitektur masjid tradisional di Tanah Jawa juga ada menggunakan kentongan selain menggunakan beduk. Ya. Ada yang menggantinya dengan beduk, ada yang menambahkan kentongan dengan beduk. Ya. Itu salah satu bentuk dari penyesuaian bentuk artefak ini. Salah satu cara untuk menyesuaikan lapisan artefak ini agar sesuai dengan kebutuhan kita umat Islam. Kemudian dari segi maknanya diganti oleh Sunan Kudus ya. Bentukannya seperti balik kulkul, kemudian dilakukan penyesuaian untuk tempat azan. Dari segi maknanya diganti. Makna-makna yang berasal dari keyakinan Hindu diganti dengan makna-makna yang berasal dari keyakinan dan nilai-nilai Islam. Apa makna-makna yang berasal dari Islam? Salah satunya adalah bahwasanya Islam itu dapat adaptif dengan unsur-unsur setempat untuk menyampaikan ajaran Islam. Sehingga ketika merancang masjid pada masa awal dakwah Islam di Tanah Jawa, ya tidak digunakan bentukan masjid dari Timur Tengah. Karena Islam memiliki kelenturan untuk dapat menyerap unsur-unsur setempat digunakan dalam proses berdakwah. Begitu. Sehingga tidak ada masalah penggunaan minaret bergaya atau minaret yang terinspirasi dari balik kulkul milik arsitektur umat Hindu tidak masalah. Dibersihkan atau disesuaikan wujud fisiknya untuk kebutuhan adzan dan dibersihkan makna-makna yang merupakan keyakinan dari umat Hindu. Kira-kira begitu ya mekanisme adaptasi ini. Secara konseptual terdiri dari dua tahap, ya, tahap pembersihan dan tahap islamisasi, dan secara prakteknya, ya, prosedurnya terdiri dari 6 langkah ini. Dicek dulu wujud fisiknya, kemudian dicek maknanya. Nah, begitu juga dengan atap tajuk, tumpang 3 itu. Ya.
apakah di dalam Islam terdapat pelarangan menggunakan atap bertumpuk? Nah, kita ngomongin dulu artefak fisiknya atau ternyata kalau tidak ada, ya diambil itu atap Meru, dilakukan penyesuaian. Apa yang dilakukan penyesuaian? Dimensinya. Karena dalam Meru ya, tempat peribadatan umat Hindu itu ya dimensinya kecil karena Meru itu tidak digunakan untuk manusia berkegiatan di dalamnya. Meru ini seperti monumen gitu ya. Nah, ditumpuk tinggi atapnya. Nah, dan setiap atap ini memiliki makna khusus. Meru yang atapnya tumpang 1 sampai Meru yang atapnya tumpang 11 itu memiliki makna khusus berkaitan dengan kedudukan dewa yang diibadati. Kedudukan dewa yang disembah. Ya. Apakah di dalam Islam ada pelarangan menggunakan atap bertumpuk? Tidak ada. Digunakan itu atap bertumpuk dari Meru. Tetapi disesuaikan. Dimensinya diperbesar karena berkaitan untuk mewadahi ruang sholat. Ya. Tidak bisa menggunakan dimensinya atap Meru yang kecil itu. Ya. Kenapa? Karena umat Hindu tidak beribadah di dalam Meru, tapi di depan Meru. Ya. Meru itu seperti monumen. Nah, kemudian kalau bentuk fisiknya sudah diserap dan disesuaikan, nah sekarang langkah selanjutnya, bagaimana dengan maknanya? Makna-makna yang berasal dari agama Hindu berkaitan dengan setiap tumpuk Meru itu ya, memiliki dikaitkan dengan kedudukan dewa yang disembah, makna itu ditolak tuh, ya, makna filosofis itu ditolak. Ya. Digantikan dengan makna baru, dibuatlah atap tumpang 3. Ya. Dikaitkan dengan tingkat keberagamaan dalam Islam. Ya. Atap paling bawah itu dalam tataran Islam, kemudian iman dan ihsan. Atau dengan penjelasan yang lain, hakikat, thariqat, ma'rifat, segala macam. Nah, sehingga penggunaan atap tajuk pada masjid-masjid di Tanah Jawa pada masa lalu yang dilakukan para ulama kita tidak masalah. Karena sudah mengalami, diterapkannya unsur itu sudah melalui mekanisme islamisasi itu tadi. Disesuaikan bentuk fisiknya, dan dirubah makna-maknanya agar berkesesuaian dengan Islam. Gitu. Mudahnya ya dari mekanisme adaptasi tadi itu mekanisme islamisasi yang menurut Profesor Schaumburg-Liana model adaptasi itu akan memunculkan 4 model ya. Mekanisme adaptasi tadi itu akan memunculkan 4 model. Ada model pertama, bentuknya tetap, maknanya tetap. Nah, bentuknya diambil dengan makna yang sifatnya teknis juga diambil. Seperti kubah tadi itu ya, bentuk kubahnya tetap, makna teknisnya tetap. Atau model yang kedua, ya, bentuknya tetap tapi maknanya baru. Seperti atap tajuk tadi itu ya, atapnya tumpang-tumpang itu tetap, tapi maknanya baru. Dikaitkan dengan keyakinan Islam, makna yang baru itu ya, iman, Islam, iman, ihsan, dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari, iman, Islam, ihsan. Atau model ketiga, bentuknya baru, maknanya tetap. Atau model keempat, bentuk baru, maknanya baru. Untuk model ketiga dan model keempat ini ya digunakan pada arsitektur masjid yang sifatnya pembaharuan tradisi. Bagaimana arsitektur Masjid Demak itu diperbaharui agar sesuai dengan kemajuan zaman. Digunakan model ketiga maupun model keempat. Seperti contohnya di Masjid Agung Jawa Tengah itu ya. Itu atap tajuk ya. Dari segi struktur konstruksinya diperbaharui. Bentuknya baru ya. Dibuat bentangnya sangat besar sekali, lebar sekali dengan sistem struktur konstruksi yang modern ya. Tapi maknanya tetap ya. Berkaitan dengan tingkat keberagamaan itu. Maknanya tetap, makna filosofinya. Bentuknya diperbaharui. Agar apa? Agar atap tajuk ini konteks dengan kemajuan zaman. Ya.
Begitu juga bentuknya bisa baru dan maknanya bisa baru, seperti yang dilakukan oleh Pak Ahmad Lukman pada Masjid Salman. Ya, bentuk atapnya baru untuk masjid itu, atapnya datar, diberikan makna yang baru. Ya, fungsi model ketiga dan model keempat ini agar tradisi itu terus bergerak maju, agar tradisi tidak statis. Sementara model 1, model 2 digunakan untuk menggunakan unsur arsitektural dari tempat peribadatan non-muslim digunakan pada masjid. Setelah digunakan pada masjid, kan, unsur arsitektural itu kan harus terus mengalami perkembangan. Maka digunakanlah model ketiga dan model keempat. Ya. Begitu untuk pembahasan berkaitan dengan tasyabuh dan mekanisme adaptasinya. Ya. Kita beralih pada permasalahan kedua, bermegah-megahan. Bermegah-megahan dalam arsitektur masjid, ya, perlombaan membangun masjid semegah mungkin, ya, itu motifnya didasari dua motif, ya. Latar belakangnya didasari dua motif. Mengapa umat Islam kok seakan-akan berlomba-lomba membangun masjid paling besar, membangun masjid paling megah, paling mewah, ya. Itu dilatar belakangi dua motif. Motif pertama berkaitan dengan persepsi umat Islam. Ya, ini penelitian dari Profesor Langkula Utaberta, ya. Persepsi umat Islam bahwasanya masjid adalah rumah Tuhan. Baitullah, rumah Allah, ya. Karena Allah itu maha besar, maka rumahnya Allah ini harus dibuat yang paling besar. Nah, ini. Sehingga muncullah masjid-masjid monumental karena ada persepsi ini. Masjid sebagai rumah Allah itu harus dibuat paling besar, paling mewah, paling megah untuk mencerminkan Allah itu. Sebagai zat yang maha besar, zat yang maha kaya segala macam. Ya. Ya. Itu motif yang pertama. Ya. Dan secara tidak sadar, banyak sekali mendorong umat Islam untuk merancang masjid yang monumental. Ya. Apalagi kemudian kalau dipahami secara tekstual, ya, wah, rumah Allah itu ya berarti Allah ada di dalam sana. Dibuatlah masjid yang besar sekali untuk dapat mewadahi Allah yang besar itu, ya. Atau motif yang kedua didasari sikap sombong. Sombong itu kan batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi umat Islam bangun masjid untuk berlomba-lomba, ya. Siapa yang punya masjid terbaik, siapa punya masjid paling besar, paling megah, dengan merendahkan komunitas umat Islam yang lain. Masjidmu kecil, masjidmu bobrok loh. Lihat masjidku besar nih, ya. Harganya sekian ratus miliar segala macam. Sikap sombong ini, yang dengan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain ini, ya, memunculkan arsitektur masjid yang megah. Untuk apa? Untuk perlombaan mengalahkan masjid milik komunitas muslim yang lain. Ini ingin diakui sebagai komunitas muslim yang punya arsitektur masjid terbagus. Ketika merancang masjid itu, ketika bangun masjid, ada niat yang muncul di dalam dirinya, masjidku harus menjadi masjid paling bagus, dengan dia merendahkan pihak yang lain. Agar tidak seperti yang itu, agar tidak seperti yang itu, agar tidak seperti yang lain segala macam. Jadi bermegah-megahan itu karena ada dua motif ini. Pertama, karena keyakinan masjid sebagai rumah Allah, sehingga rumah Allah ini harus dibuat sebesar dan semegah mungkin, atau didorong oleh sikap sombong. Berlomba-lomba untuk memiliki masjid terbaik dengan merendahkan komunitas umat Islam yang lain. Nah, lalu apa indikator yang bermegah-megahan? Pertama, indikatornya tasyabuh. Nah, ini saya sederhanakan pembahasannya. Pembahasan panjang lebar itu nanti kalau sudah terbit buku Ajar Arsitektur Masjid, ya kawan-kawan dapat membaca lebih lanjut di buku itu. Mengapa tasyabuh juga menjadi indikator bermegah-megahan? Ya, karena bermegah-megahan ini kan melebihi batas. Ketika kita menggunakan unsur arsitektural tertentu yang menjadi ciri khas dari suatu umat beragama selain Islam,
maka itu juga melebihi batas. Itu merupakan perilaku melebihi batas. Nah, sehingga tasyabuh ini merupakan perilaku melebihi batas, juga digolongkan sebagai perilaku bermegah-megahan. Yang kedua, indikatornya melebihi batas kebutuhan. Melebihi batas kebutuhan. Kita tidak butuh, tapi kita gunakan. Dikaitkan dengan tahapan pembinaan masjid. Nah, ini harus merujuk kembali pada materi manajemen masjid yang sudah kita bicarakan. Silakan kawan-kawan mempelajari lagi materi itu. Bahwasanya menurut Pak Ahmad Fanani, bahwa pembinaan masjid itu memiliki dua tahap. Tahap pertama adalah dilandasi semangat kesederhanaan dan semangat persatuan umat Islam. Jadi fokus pendirian masjid pada masa awal, pembinaan masjid pada masa awal ini ya, fokusnya adalah membentuk masyarakat Islam. Semangatnya sederhana, karena fokusnya apa? Fokusnya fungsi, peran masjid. Nah, sehingga pada masa-masa awal, pembinaan dan pendirian masjid, ya, dengan semangat kesederhanaan dan persatuan umat Islam itu, kita harus tahu batasnya. Batasnya apa? Batasnya fungsi. Batasnya peran. Lebih daripada itu sudah melebihi batas, berarti sudah bermegah-megahan. Sementara tahapan kedua adalah semangat kemenangan. Nah, katanya Pak Ahmad Fanani. Fokusnya pada peningkatan kualitas fisik arsitektural masjidnya. Baru nanti bicara bentuk fisik masjidnya. Jadi tahap pertama yang semangatnya semangat kesederhanaan dan semangat persatuan umat Islam itu fokusnya pada unsur utama masjid. Apa itu fungsi dan peran masjid. Ya, tahap kedua, setelah tahap pertama selesai, sudah terbentuk komunitas umat Islam yang solid, yang masjid sudah berfungsi sesuai dengan ketentuan, ya. Ada fungsi ibadah mahdoh, ada fungsi ibadah ghairu mahdohnya sudah dilangsungkan di masjid itu. Masyarakat di sana sudah mulai mengalami peningkatan kualitas kehidupan dan digerakkan oleh masjid, maka masuklah ke tahap kedua. Semangatnya semangat kemenangan. Masyarakat Islam yang sudah mulai berjaya, sudah mulai sejahtera, yang sudah mulai mandiri ini sekarang ditampilkan atau dicerminkan dari wujud fisik masjidnya. Masjidnya dibuatlah baik dari segi fisik arsitekturnya. Nah, akan menjadi bermegah-megahan ya, kalau tahap pertama belum selesai, kita langsung ke tahap kedua. Banyak sekarang yang kita lakukan begitu. Pembangunan dan pembinaan masjid tidak sesuai dengan kebutuhan dikaitkan dengan tahapan pembinaan masjid. Sudah tahu keterbatasan finansial, sudah tahu belum terbentuk masyarakat Islam, sudah tahu di sana masyarakat Islam yang terbentuk itu kondisi kehidupannya memprihatinkan, ya, ekonominya rendah, pendidikannya lemah, segala macam, bangun masjid besar. Langsung ke tahap kedua dia. Langsung ngomongin wujud fisik masjid. Itu termasuk bermegah-megahan. Tidak sesuai dengan tahapan pembinaan masjid untuk menuju tujuan masjid itu. Tujuan didirikannya masjid itu kan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat Islam di dunia dan di akhirat. Indikatornya kalau tidak sesuai dengan tahapan tadi itu. Nah, indikator pertama tasyabuh, indikator kedua tidak sesuai dengan tahapan-tahapan tadi. Nah, indikator ketiga tidak sesuai dengan sumber daya yang tersedia dikaitkan dengan teladannya Rasul Muhammad dan para sahabat. Nah, nanti kita akan bicarakan ini. Dan indikator keempat tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu syariat Islam berkaitan dengan arsitektur masjid adalah menghias ruang dalam masjid, menghias tempat sholat. Nah, sudah kita bahas pada sesi-sesi terdahulu. Bagaimana pendapat para ulama kalau kita menghias pada dinding kiblat segala macam. Melanggar aturan-aturan itu, ya, berarti sudah dikatakan sebagai bermegah-megahan. Nah, sekarang kita garis bawahi yang indikator nomor 3 itu, ya, pengelolaan sumber daya. Dikaitkan dengan tahapan pembinaan arsitektur masjid yang terdiri dari 2 tahap tadi itu, ya. Ya. Pada tahap pertama, ya, kita merujuk pada masanya Rasul Muhammad SAW ketika mendirikan dan membina Masjid Nabawi.
dengan asumsi bahwasanya ketika masjid didirikan pada tahap pertama, umat Islam memiliki keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya sosial, keterbatasan sumber daya finansial, keterbatasan sumber daya yang lain gitu ya. Itulah yang dialami Rasul Muhammad bersama para sahabat ketika mendirikan Masjid Nabawi. Kondisi umat tidak ideal, ya. Sumber daya yang dimiliki tidak ideal. Sehingga dalam tahap pertama, ya, agar tidak bermegah-megahan yang fokusnya pada fungsi dan peran masjid, ya, prinsip perancangannya tahap pertama dimilikinya tapak yang sah dan sesuai dengan syarat sahnya masjid. Yang penting punya tapak dulu untuk masjid, walaupun belum memiliki kemampuan finansial bangun bangunan di sana itu. Yang penting punya tapak, sudah sah sebagai masjid, ya gunakan sebagai masjid. Nah, ketika didirikannya bangunan di atas tapak masjid itu, ya, prinsip perancangan kedua memanfaatkan sumber daya manusia setempat. Nah, ini menarik nih pelajaran dari Rasul Muhammad. Muhammad itu kan seorang Rasul. Kalau berdoa kepada Allah, itu langsung dikabulkan sama Allah. Nggak pakai delay itu doanya beliau. Kenapa pada masa itu ya, Rasul Muhammad SAW tidak berdoa kepada Allah agar dibangunkan masjid paling besar sedunia, dibangunkan oleh malaikat, ya, yang semua unsur arsitekturalnya menggunakan intan permata. Agar apa? Agar Romawi itu takut. Agar Persia itu takjub, sehingga orang Romawi dan orang Persia yang memang dia sudah hubud dunia, gitu ya, cinta pada kehidupan dunia, ketika melihat masjidnya umat Islam besar, megah, semuanya dari batu intan permata, mereka akan masuk Islam. Kenapa Rasul Muhammad tidak melakukan itu? Justru Rasul Muhammad membangun masjid dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia setempat. Tidak dibangunkan oleh malaikat Masjid Nabawi pada masa awal itu. Ya, ada tapaknya. Ketika sudah punya tapak, dibangunlah di sana masjid, ya, bangunan masjid dengan memanfaatkan sumber daya manusia setempat. Ini sekali lagi fokusnya ketika memanfaatkan sumber daya setempat, ya, ada kalangan muhajirin, ada kalangan ansor. Rasul Muhammad ini ingin menyatukan kedua kalangan ini dalam bekerja sama untuk membangun masjid. Nah, pada tahap pertama itu Rasul Muhammad justru mendayagunakan potensi sumber daya manusia setempat. Diajak bersama-sama kalangan muhajirin dan ansor untuk membangun masjid. Ya. Nah, diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang diberikan tugas untuk mengaduk adonan tanah, ada yang diberikan tugas oleh Rasul untuk menjemur bata, ada yang diberikan tugas untuk mengangkat batu, ada yang diberikan tugas untuk memotong pohon kurma, segala macam. Didayagunakan potensi sumber daya manusia setempat dengan mendayagunakan pengetahuan setempat. Jadi masyarakat di sana itu punya kemampuan teknik apa, ya dipakai itu kemampuan teknik itu. Kenapa? Karena fokusnya untuk mempersatukan umat Islam. Semuanya diajak bekerja. Semuanya dilibatkan dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kemampuan teknik yang dikuasai. Dan pada tahap pertama ini, Rasul Muhammad juga memanfaatkan sumber daya alam setempat. Ya. Tidak import material, ya. Ada kurma, pohon kurma, ya dipakai batang kurma, dipakai pelepah kurma. Yang ada hanya tanah, ya digunakan tanah itu untuk dinding segala macam. Kenapa? Karena fokusnya pada tahap pertama, ya, semangatnya adalah semangat kesederhanaan dan semangat persatuan. Dengan melibatkan seluruh umat Islam membangun masjid sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing, maka secara psikologis, ya, kalangan muhajirin dan ansor itu akan merasa memiliki masjid. Itu punya mereka masjid. Itu rumah bersama bagi mereka. Rumah bersama bagi umat Islam yang dibangun secara bersama-sama dengan keringat mereka sendiri. Nah, itu yang tidak kita miliki sekarang. Perasaan itu yang tidak ada. Kenapa? Karena ketika membangun masjid, ya, ketika membangun masjid, tidak dilibatkan seluruh masyarakat, seluruh umat Islam di sekitar masjid itu, ya, tidak dilibatkan.
Sehingga rasa bersatu untuk mendirikan masjid itu tidak ada. Nah, itu prinsip perancangan pertama untuk memenuhi tahap pertama. Yang berfokus pada fungsi dan peran masjid, yang landasannya adalah semangat kesederhanaan dan persatuan. Dengan mendayagunakan potensi setempat, sumber daya manusia setempat, sumber daya alam setempat, dan sumber daya pengetahuan setempat. Agar umat Islam bersatu. Agar umat Islam merasa memiliki masjidnya. Nah, kalau di daerah itu merupakan daerah penghasil marmer terbesar di seluruh dunia, yang ada hanya itu dan melimpah, ya gunakan itu. Kalau di suatu daerah hanya ada pohon kelapa, ya melimpah di sana pohon kelapa, ya didapati di mana-mana dengan mudah, ya gunakan itu. Daya gunakan pengetahuan setempat, ya daya gunakan sumber daya manusia setempat, bersama-sama mendirikan masjidnya. Nah, kalau sudah terlampaui tahap pertama itu, umat Islam sudah bersatu, ya, masjid sudah mampu berperan dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam, maka kita masuk ke tahap kedua, prinsip perancangan tahap kedua. Dan ini kita berkacanya dari apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, penerus kepemimpinan Rasul Muhammad. Pada masa Rasul Muhammad itu tahap pertama itu, pembinaan masjid tahap pertama. Ketika Rasul Muhammad meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, itu memasuki tahap perancangan kedua. Ya. Mulailah dilakukan perluasan masjid. Ya. Tapak masjid mulai diperluas. Kenapa? Karena ketika manusia melihat bahwasanya masjid itu mampu memakmurkan dan membahagiakan umat Islam, maka berbondong-bondong mereka akan masuk Islam. Jadi dakwah Islam itu saja ini gampang. Ya. Kalau kita dapat menampilkan masjid yang berperan optimal terhadap seluruh aspek kehidupan umat Islam, ya. Dengan adanya masjid ekonomi baik, dengan adanya masjid persatuan baik, dengan adanya masjid politik itu mudah diatasi segala macam itu ya. Ya umat-umat yang lain akan tertarik dengan Islam. Nah, ketika tertarik dengan Islam, maka jumlah umat Islam akan bertambah, otomatis masjid harus mengalami perluasan. Karena kapasitas akan bertambah. Seiring dengan bertambahnya umat. Dan perluasan tapak masjid ini dalam tahap kedua ya, diiringi dengan peningkatan kualitas unsur arsitektur masjid. Mulai diganti bahannya yang lebih baik. Mulai diganti struktur konstruksinya dengan kualitas yang lebih baik segala macam. Begitu ya. Jadi salah satu indikator sikap bermegah-megahan itu kalau dalam pendirian dan pembinaan arsitektur masjid tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ya. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh umat Islam. Sehingga dari dua tahap pembinaan masjid kita dapat menurunkannya atau menderivasinya menjadi dua prinsip perancangan masjid. Atau prinsip perancangan masjid berdasarkan dua tahap pembinaan arsitektur masjid. Secara konseptual, sikap bermegah-megahan ini ya itu tidak sesuai dengan konsep iktisad. Jadi yang kita butuhkan dalam perancangan arsitektur masjid agar tidak bermegah-megahan, yang di sana terkumpul 4 indikator tadi itu ya, yang harus kita pegang bersama adalah konsep iktisad. Apa itu? Nah, iktisad ini adalah istilah yang digunakan oleh Bakir As-Sadr, ya, seorang pemikir Syiah, ya, untuk mengganti istilah ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu nggak pas. Nah, Islam punya ciri khas sendiri, istilah sendiri yang mencerminkan keyakinan Islam, yakni iktisad. Nah, mengapa ekonomi Islam tidak digunakan oleh Bakir As-Sadr? Karena secara konseptual ekonomi itu mendorong orang untuk melampaui batas. Ya. Setelah kebutuhan terpenuhi, dia akan memenuhi kebutuhan sekundernya, memenuhi kebutuhan tersiarnya. Akan terjadi
jerumus pada keinginan-keinginan yang tidak ada batasnya itu. Sehingga pembagi As-Sadar menggunakan istilahnya iktisad. Ya. Apa iktisad itu? Ya. Iktisad artinya kesederhanaan. Sesuai dengan semangat pertama tadi itu ya. Pembinaan masjid tahap pertama dilandasi semangat kesederhanaan. Nah, iktisad. Yang merupakan kondisi di antara sikap bakhil dan sikap israf. Sikap bakhil itu pelit gitu ya. Dia punya banyak harta tapi bangun masjidnya dari tanah semuanya itu, sehingga orang sholatnya kesusahan ya. Apalagi dengan dalih untuk mengikuti bentuk Masjid Nabawi pada masa awal ya. Atau israf. Dia tidak punya harta banyak tapi dia berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan hartanya itu ya. Jadi kesederhanaan itu di antara dua sikap itu, di antara dua sikap bakhil dan sikap israf. Ya. Dan dalam konteks arsitektur masjid dapat kita artikan iktisad ini upaya melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan, adil dan seimbang. Sesuai dengan ketentuan ini berarti harus sesuai dengan panduan syariat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, adil. Adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Dalam pembahasan kita tadi itu berkaitan dengan tahapan-tahapan pembangunan dan pembinaan masjid dan seimbang. Ya. Tidak meninggalkan satupun untuk menonjolkan bagian yang lain. Ketika tahap kedua, seumpamanya ya, fokus pada peningkatan kualitas fisik masjid, ya. Peningkatan kualitas unsur arsitektural masjid yang bersifat fisik. Tetapi tidak berarti kemudian unsur fungsi dan perannya ditinggalkan begitu saja, tidak. Harus seimbang. Fokusnya memang meningkatkan kualitas. Ya. Tetapi fungsi dan perannya ini tidak boleh ditinggalkan. Harus terus dilakukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kondisi kehidupan umat Islam. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada sesi ini. Kita sudah membahas dua permasalahan. Perancangan arsitektur masjid, yakni permasalahan tasyabuh dan permasalahan bermegah-megahan dalam mendirikan arsitektur masjid. Nah, silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Apakah tahap 1, ini pertanyaan dari Mas Rahmat, apakah tahap 1 dalam pembinaan masjid bisa dibentuk dengan adanya pengadaan kegiatan dalam renovasi masjid, atau kegiatan dalam jenis kegiatan sosial yang dilaksanakan di kompleks masjid, misalnya dengan pengadaan kebersihan bersama hajat. Apakah pada tahap 1 dibutuhkan perbaikan-perbaikan fisik? Kembali lagi dalam konsep iktisad tadi itu, ya, salah satu indikator iktisad adalah seimbang, bukan berarti kalau kita pada tahap 1 fokusnya pada pembentukan masyarakat Islam, dan optimalisasi fungsi masjid dan peran masjid, bukan berarti kita tidak melakukan pembangunan fisik. Ya. Pada tahap 1, pembangunan fisik itu diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi masjid. Ya. Contoh, ketika pada masa Rasul Muhammad, ternyata banyak hartanya Tuhan mendasar seluruh umat manusia tanpa sekat agama. Siapapun butuh hunian. Agar apa? Agar hidupnya dapat berjalan dengan baik. Kondisi psikologisnya dapat terkondisikan dengan baik. Maka sebagian ruang masjidnya Rasul Muhammad pada masa awal itu dibuatkan ruang sufah. Ya. Sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat, bagi umat Islam yang tidak memiliki hunian. Gitu. Sehingga pembangunan fisik pada masa awal difokuskan atau diarahkan pada kebutuhan fungsi dan peran masjid. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, apakah pembangunan itu harus dilakukan dengan cara kerja bakti satu lingkungan atau gotong royong gitu? Pada tahap pertama, fokus kita adalah pembentukan masyarakat Islam yang dilandasi semangat persatuan, karena masyarakat tidak akan terbentuk tanpa adanya persatuan. Gitu.
Kalau di masyarakat pedesaan kemungkinan besar ya gotong royong itu bisa dilakukan secara fisik ya. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Rasul Muhammad ya pada masyarakat pedesaan ya. Jadi di sana punya pengetahuan teknis apa, punya potensi apa, itu didaya gunakan untuk membangun masjidnya secara bergotong royong. Tetapi di kondisi masyarakat urban sekarang ya, semua orang bekerja, ya, tidak memiliki waktu luang untuk membangun masjid, gitu ya, dengan kemampuan teknisnya masing-masing, apalagi dengan kehidupan modern ini kan kehidupan yang ciri khasnya diferensiasi. Kalau masyarakat pedesaan itu semua orang memiliki kemampuan untuk membangun, ya, dengan batas-batas potensinya masing-masing, ya. Mereka bisa nebang pohon, ya, mereka bisa membangun fondasi, mereka bisa memasak antar batang itu agar menjadi konstruksi gitu. Yang itu tidak dimiliki oleh masyarakat urban ya, masyarakat urban dengan ciri khasnya diferensiasi itu ya, kehidupan urban modern, kita sudah menyerahkan tanggung jawab pembangunan kepada pihak lain yang memiliki potensi dan kemampuan untuk itu. Ya. Bagaimana caranya ya, agar dalam tahap pertama tetap dapat membentuk masyarakat Islam yang dilandasi semangat persatuan dan kesederhanaan itu, nah, dilibatkan seluruh umat Islam di sana. Jangan sampai masjid hanya milik sekalangan saja dari masyarakat di sekitar masjid. Dilibatkan seluruh umat Islam di sana. Apakah dilibatkan potensi finansialnya, agar merasa memiliki masjid, bahwa dia sudah membantu finansial sekian untuk mendirikan masjid. Bagi yang tidak mampu, ya, tidak mampu secara finansial, dicarikan dalam hal apa dia dapat berkontribusi dalam pendirian masjid. Kalau ada yang mampu menukangnya, dilipatkan kemampuan bertukangnya. Kalau ada yang mampu dengan saya tidak punya finansial dan saya juga tidak memiliki kemampuan bertukang, tetapi saya bersedia untuk menjaga masjid, jadi masjid dilipatkan. Ya. Jadi bagaimana seluruh umat Islam di sekitar masjid itu semuanya berperan. Kalau di masa Rasul tadi ya, perang itu ya dengan mendayagunakan potensi masyarakat yang pada masa itu merupakan masyarakat non-urban yang memiliki kemampuan membangun. Jadi dibangun bersama-sama. Dalam masyarakat urban modern ini kita harus mencari cara yang lain. Bagaimana seluruh potensi umat Islam di sekitar masjid didaya gunakan untuk membangun masjid pada tahap awal itu. Agar apa? Agar terbentuk masyarakat Islam. Ini masjid kita membangun secara bersama-sama. Walaupun ada yang membantu secara finansial, ada yang membantu dengan ketukangannya, ada yang membantu bahkan sekedar untuk menjaga masjid, ada yang membantu sekedar untuk menyiapkan makanan dalam pendirian masjid segala macam, silahkan itu. Ya. Tapi bagaimana secara psikologis masjid itu menjadi rumah bersamanya umat Islam. Semuanya terlibat dalam pembangunan. Sementara dalam tahap kedua fokus pembangunan itu pembangunan fisik yang sifatnya fungsional terus dilakukan, tetapi pembangunan peningkatan kualitas unsur arsitektural dalam konteks monumentalitas, pemegahan segala macam, peningkatan kualitas bahan, peningkatan kualitas struktur konstruksi itu mulai dilakukan. Agar masjid ini terlihat kokoh, masjid ini mencerminkan kebesarannya umat Islam ya, di lingkungan tersebut. Kira-kira demikian ya, Mas Rahmat yang dapat saya tanggapi terhadap pertanyaannya. Ya. Ya, apakah kerja bakti mungkin? Ya tergantung kondisi masyarakat sekitar. Semuanya punya ketukangan yang baik tidak untuk kerja bakti. Kadang begini ya, strategi di kondisi urban ini. Ya kita kerja bakti, membangun masjid, namanya begitu ya, tapi kita juga manggil tukang yang profesional. Ya. Tukang yang profesional itu yang bekerja beneran, masyarakat sekitar itu ya etok-etokan wae kerja bakti gitu ya. Yang penting kumpul. Ya. Apa sekedar cuma ngaduk semen, apa sekedar cuma mindahin pasir, apa sekedar cuma bawa air untuk ngaduk semen ya. Nggak apa-apa itu ya. Yang penting ada keterlibatan seluruh umat Islam. Agar apa? Merasa bersatu.
merasa memiliki masjidnya. Ya. Demikian yang bisa saya tanggapi. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30, kita akhiri sesi kita ini. Nah, kita pada sesi mendatang akan membicarakan krisis masjid. Ini berkaitan dengan materi gagasan masjid dan materi fungsi masjid. Silakan kawan-kawan untuk mempelajari lagi materi itu. Ketika suatu masjid tidak sesuai dengan gagasan dan fungsinya, maka akan terjadilah krisis masjid. Ya. Masjid mengalami krisis yang akan kita bahas insya Allah pada sesi mendatang. Kita cukupkan materi pada hari ini. Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.